Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya juga salam sehat untuk kita semua. Izinkan pertama-tama kami menyapa yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Abu Rizal Bakri, beserta seluruh jajaran Dewan Pembina yang hadir, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bapak Agung Laksono, beserta seluruh jajaran Dewan Pakar Partai Golkar yang hadir, Ketua Etik Partai Golkar Kanda Hatta, beserta seluruh jajaran Dewan Etik yang hadir, yang mewakili Dewan Kehormatan Partai Golkar, yang mewakili Dewan Penasehat Partai Golkar, yang saya hormati, yang juga saya banggakan seluruh teman-teman pengurus DPP Partai Golkar, Sekjen, Bendum, para wakil ketua umum, tentu seluruh pengurus Partai Golkar, yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh anggota fraksi Partai Golkar DPR RI. Maaf Pak Ketua. Yang saya hormati, yang saya banggakan Partai Golkar terbaik, yang juga akan menjadi pimpinan Partai Golkar periode 2024-2029, Bapak Bahlil Lahadalia. Tepuk tangan. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua DPD Partai Golkar, baik itu provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia, juga para ketua umum organisasi pendiri, Kosgoro 57, Soksi, KPR, para ketua umum dan pimpinan organisasi yang didirikan dan yang didirikan, para ketua umum dan pimpinan organisasi sayap. Di sini juga hadir Bapak Menpora, Bapak Dito, dan mantan Menpora, sahabat saya, Bapak Zainuddin Amali, juga kader Partai Golkar. Yang saya hormati teman-teman media, dan tentu juga Bapak Ibu hadirin peserta Munas 11 yang mohon maaf tidak bisa saya sapa, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ingin mengajak kita bagaikan yel Rapimnas dan Munas. Kalau saya memimpikan Golkar, Bapak Ibu sekalian menjawabnya dengan solid. Kalau saya bilang Indonesia, Bapak Ibu sekalian menjawab maju. Siap? Golkar, Indonesia, Golkar, Indonesia. Terima kasih, dan nanti yel berikutnya, yel Partai Golkar berikutnya akan ditentukan atau ditetapkan oleh DPP yang akan dipimpin oleh Pak Bahlil. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi kekuatan dan atas ridhonya dapat hadir dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-11 tahun 2024. Kita patut bersyukur
bahwa dalam pemilu 2024 yang lalu, alhamdulillah Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dengan perolehan kursi sebanyak 102 kursi atau 23,2 juta suara untuk DPR RI, 359 kursi untuk DPRD Provinsi, 2.521 kursi untuk DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Partai Golkar mengalami kenaikan jumlah kursi dan suara secara signifikan. Torehan prestasi ini tentu berkat kerja keras dari semua kader Partai Golkar di seluruh tanah air, baik mereka yang berada di struktur partai, para caleg, baik yang terpilih dan caleg yang mungkin belum beruntung, serta seluruh kader Partai Golkar yang telah berjibaku bekerja meraih suara rakyat. Selain pemilu legislatif, juga perlu diingat bahwa Partai Golkar merupakan partai yang pertama kali mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres dalam Rapimnas Partai Golkar 20 Oktober 2023 yang lalu. Ada seorang sosok yang mempunyai andil besar, yang mempunyai atau memiliki kontribusi, yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap prestasi demi prestasi yang telah dicapai oleh Partai Golkar, dan izinkan untuk saya atas nama seluruh kader Partai Golkar se-Indonesia berikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto. Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama, KIM, Partai Koalisi Indonesia Maju, yaitu di dalamnya ada Gerindra, ada PAN, Demokrat, PSI, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Prima, bersama dengan seluruh relawan dan masyarakat Indonesia berhasil mengantarkan kemenangan dalam Pilpres 2024 yang lalu dalam satu putaran. Bapak dan Ibu sekalian, peserta Munas yang berbahagia, kemenangan Partai Golkar harus kita abdikan bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bukankah Partai Golkar lahir sebagai partai yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi? Apa itu cita-cita proklamasi? Yaitu mewujudkan suatu bangsa merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta mewujudkan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan ketertiban dunia. Munas 11 ini momentumnya sangat tepat bersamaan dengan perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Marilah kita bersama-sama kembalikan naiwatu kita dalam berpolitik, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, kita memerlukan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang stabil. Partai Golkar yang merupakan partai berorientasi pembangunan,
harus tetap berada dalam kitohnya sebagai pilar utama dalam mendukung stabilitas politik pemerintahan. Kita yang sejak awal menjadi pendukung utama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dan memastikan bahwa proses transisi pemerintahan akan berjalan dengan stabil, aman, dan juga lancar. Kita juga bertekad untuk mengawal dan mensukseskan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang pada hakikatnya adalah melanjutkan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Bapak dan Ibu sekalian, peserta Munas yang berbahagia, Partai Golkar harus paling terdepan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045, dan kita harus ingat kita memiliki Mars yang mengatakan maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Kemajuan dari bangsa Indonesia menuntut peran aktif Partai Golkar. Partai Golkar telah terbukti dan teruji perannya dalam setiap fase pemerintahan Republik dan dalam setiap momen yang menentukan dan krusial, Partai Golkar selalu hadir dan mampu memberikan solusi. Tahun 2024 ini Partai Golkar berusia 60 tahun. Partai Golkar telah menunjukkan pengalamannya dalam membangun negeri ini. Partai Golkar telah membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa yang kita cintai ini, antara lain multi krisis pada tahun 1966, krisis ekonomi pada tahun 1998, krisis subprime mortgage pada tahun 2008, dan krisis COVID-19 yang baru saja kita lalui. Ke depan, kita harus terus mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Berbagai kebijakan dan program prioritas antara lain melanjutkan program hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis kekayaan alam kita atau sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah. Juga fokus kita kepada ketahanan pangan, peningkatan sumber daya manusia, yang salah satunya merupakan program spesifik, yaitu makanan bergizi. Bapak Ibu sekalian, Munas ke-11 tahun 2024 ini merupakan momentum yang tepat untuk tetap menjaga soliditas dan kekompakan Partai Golkar. Kemenangan Partai Golkar dalam pemilu yang lalu tahun 2024 harus menjadi modal pokok untuk meningkatkan atau meraih kemenangan demi kemenangan, baik itu dalam pilkada maupun dalam pemilu 5 tahun mendatang. Selama 5 tahun ke depan, kita akan terus melakukan konsolidasi organisasi dan transformasi digital dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kita akan melakukan akselerasi dalam hal kaderisasi dengan melakukan rekrutmen generasi muda, terutama generasi milenial dan generasi Z, dengan cara-cara yang menarik, dengan cara yang kreatif, serta lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kita harus memastikan agar demokrasi kita semakin tumbuh dan berkualitas. Tujuan akhir dari perjuangan konsolidasi organisasi adalah memastikan kemenangan pemilu 5 tahun ke depan pada tahun 2029. Fondasinya harus dimulai dari Munas ke-11 yang kita laksanakan hari ini dan besok. Di depan mata, pemilihan kepala daerah sudah
sebentar lagi hadir. Kita harus menempatkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk menjadi kepala daerah. Para kepala daerah ini yang akan menjaga agar kebijakan pemerintah Prabowo Gibran bisa berjalan dengan baik seiring dengan upaya kita menuju kemajuan Indonesia serta kemenangan dalam pilkada akan memastikan kemenangan Partai Golkar pada pemilu 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, peserta Munas yang saya hormati, sebelum saya tutup, perkenankan secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara. Mohon maaf, panitia penyelenggara yang semuanya memberikan kontribusi luar biasa, namun tidak mungkin saya bisa sebut satu persatu. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara, Bapak Bambang Susatyo, beserta Sekretaris Penyelenggara, Bapak Aceh Hasan, Ketua ST, Bapak Adis Kadir, bersama Sekretaris Bapak Zulfikar Arse, dan ini dia kuncinya. Sudah kalau nggak salah sudah 3 hari, belum tidur. OC, teman-teman OC, pimpinan Ibu Sari Yuliati dan Sekretaris Bapak Ilham Permana. Tidak mudah mempersiapkan Rapimnas dan Munas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan pantun. Tamasya ke Malang mampir di kota Batu. Naik kereta kencang melaju. Golkar solid, kompak, bersatu, membawa Indonesia menjadi negara maju. Karena cinta tak kenal rahasia, gelap malam pun terasa ada lampu lentera. Terima kasih Bapak Jokowi bekerja untuk Indonesia. Dilanjutkan Pak Prabowo agar lebih maju sejahtera. Atas nama DPP Partai Golkar, saya juga mohon maaf dan atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan Rapimnas dan juga Munas kita hari ini. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Nasional ke-11 tahun 2024 dengan ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.